Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Amanati, guru seni budaya khususnya seni musik dari SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menerangkan tentang akor atau biasa disebut chord, yaitu susunan 3 nada atau lebih yang dibunyikan secara bersama-sama dan terdengar harmonis. Ada 2 yang harus kita garis bawahi, yaitu dibunyikan secara bersama-sama dan terdengar harmonis. Nah, selanjutnya, akor terdiri dari nada pertama, ketiga, dan kelima. Ya, karena akor harus dibunyikan bersama-sama, beberapa alat musik ada yang bisa membunyikan atau memainkan akor tersebut, tetapi ada juga yang tidak. Hari ini Ibu akan memberi contohnya ya, alat musik yang bisa memainkan akor. 1. Instrumen gitar ya, instrumen gitar. 2 adalah instrumen piano, dan 3 instrumen keyboard. Ya, ada banyak sekali di luar sana alat musik yang juga bisa memainkan akord. Silahkan Anda mencarinya juga ya. Kemudian ya, sebelum Ibu jauh menjelaskan tentang akord, jenis-jenis akord ya, kalian harus mengulang kembali atau mereview kembali pengetahuan kalian tentang pertemuan kita sebelum ini, yaitu tentang jarak interval tangga nada ya, tepatnya tangga nada C mayor diatonis ya. Ingat, silakan lihat di layar ya. Tangga nada C mayor diatonis ya, terdiri dari nada C, nada D, nada E, F, G, A, B, dan pengulangannya adalah nada C. Nah, di dalam tangga nada ini ada jarak interval, yaitu jarak nada 1 ke nada yang lain. Contohnya yang di bawahnya itu ada tulisannya merah itu ya, nada C ke nada D berjarak interval 1, nada D ke nada E berjarak interval 1, nada E ke F berjarak interval setengah, nada F ke G intervalnya adalah 1, G ke A intervalnya adalah 1, A ke B 1, dan B ke C adalah setengah. Atau biasanya Ibu mengajarkan kepada kalian untuk cepat untuk menghafalnya adalah dengan jarak interval jijingah, jijingah, yang bisa diartikan siji setengah, siji setengah. Jenis-jenis akor ya, jenis-jenis akor itu ada 4 pada dasarnya. 1 adalah akor mayor, 2 adalah akor minor, 3 adalah akor diminis, dan 4 adalah akor augmented ya. Lanjut. Nah, kemudian kenapa bisa disebut dengan akor mayor? Itu ada alasannya, yaitu alasannya jarak interval. Tadi itu kan akor itu terdiri dari nada pertama, nada ketiga, dan nada kelima. Nah, ini akor mayor dikatakan mayor karena jarak interval nada pertama ke nada ketiga berinterval 2, dan jarak nada ketiga ke nada kelima berinterval 1,5, sehingga disebut akor mayor atau akor pokok. Kemudian yang kedua yaitu akor minor. Akor minor itu adalah akor bantu. Dikatakan minor karena jarak interval nada pertama ke nada ketiga adalah 1,5, dan jarak interval nada ketiga ke nada kelima adalah 2 ya. Kemudian lanjut, yang ketiga itu adalah akor diminis ya. Di situ ditulisnya ada diminished gitu ya. Itu disebut dengan akor kurang. Kalau dibunyikan itu rasanya ada sesuatu yang kurang ya. Dikatakan akor diminis karena ada alasannya, yaitu dipandang dari jarak interval. Nah, nada pertama ke nada ketiga itu berinterval 1,5.
Kemudian nada ketiga ke nada kelima itu berinterval 1,5, sehingga dikatakan akor diminis. Kemudian yang keempat adalah akor augmented, ya, akor augmented atau akor lebih, ya. Dikatakan akor augmented karena apa? Karena jarak interval nada pertama ke nada ketiga adalah 2 dan jarak interval nada ketiga ke nada kelima adalah 2 juga, sehingga dikatakan akor augmented atau akor lebih, gitu ya. Kemudian ya, Ibu jelaskan tentang ya tangga nada tersebut. Jadi dari tangga nada C mayor diatonis tadi atau tangga nada natural tadi, di situ ada 7 akor. 7 akor itu terdiri dari akor pokok ya atau akor mayor, kemudian akor minor atau akor bantu, kemudian yang ketiga adalah akor diminis ya. Ayo kita analisa di mana saja yang terdapat akor mayor, di mana terdapat akor minor, dan di mana terdapat akor diminis ya. Silahkan lihat di layar ya. Tangga nada C mayor diatonis ya, yang ditulis biru itu, kemudian di bawahnya ada jarak interval. Kemudian kita akan mencari akor 1 dari tangga nada C mayor diatonis. Akor satunya di situ ditulis dengan Romawi besar. Kalau simbolnya Romawi besar itu berarti akornya bunyinya akan mayor. Coba diingat lagi, kalau akor mayor itu jarak intervalnya berapa dan berapa. Ya, kembali ya, kita analisa lagi ya. Kita cari akor 1 dari tangga nada C mayor diatonis. Kalau di situ ditulis notasi C ya, notnya muta adalah not C, kemudian di atasnya ditulis nada ketiganya ya. Nada ketiga dari tangga nada C adalah nada E ya, C, D, E. Oh, yang ketiga ternyata E. Nah, itu nada yang ketiga. Kita susun atau kita tulis nada E-nya di atas nada C. Kemudian ya, tugasnya yang berikutnya adalah mencari nada kelima. Karena apa? Akor itu terdiri dari 3 nada. Nada pertama, nada ketiga, dan nada kelima. Nah, tugas kita untuk mencari nada kelima. Nada kelima dari tangga nada C apa? Dihitung. C, D, E, F, G. Oh, ternyata nada kelimanya adalah nada G. Ya, setelah ditulis nada G berarti ketemu. Oh, akor 1 dari tangga nada C berisi nada C, E, dan G. Kalau dibunyikan di piano atau di keyboard atau di gitar, ini akan terasa riang ya. Rasanya adalah yang ditimbulkan adalah gagah. Nah, kemudian kita cari lagi ya, dari tangga nada C itu kita cari yang mayor ya. Kalau 2 Romawinya kecil berarti enggak, 3 juga enggak, berarti 4 ya. Kita analisa ya, akor 4. Akor 4 kita cari yang nada ke atasnya. Yang nada ke atasnya akor 4 dimulai dari nada F ya. Dimulai dari nada F. Ayo kita anggap nada F itu adalah nada pertama ya. F adalah nada pertama. Kemudian kita cari nada ketiganya. Kalau F nada pertama berarti nada ketiganya adalah A. Berarti udah ketemu ya, nada ketiganya A. Kemudian kita cari lagi nada yang kelimanya. Kalau A adalah nada ketiga, berarti C adalah nada kelima. Berarti akor 4 dari tangga nada C mayor isinya atau nadanya adalah F, A, C. Ya, itu adalah akor mayor. Tadi akor 1 mayor, akor 4 mayor, dan satu lagi akor 5. Ya, silahkan mencari ya, dipikirkan dulu ya. Akor 5 dari tangga nada C dimulai dari nada G ya. Diibaratkan nada G itu adalah nada pertama, berarti nada ketiganya adalah nada B. Kemudian nada kelimanya dicari. Kalau 3B, C-nya 4, berarti D-nya adalah 5. Berarti akor 5 dari tangga nada C mayor isinya adalah G, B, D. Nah, kalian sudah bisa kan melakukan atau mencari akor mayor dari tangga nada C mayor diatonis.
yaitu akor 1 berisi C, E, G, akor 4 berisi F, A, C, dan akor 5 berisi G, B, D. Ya, kemudian setelah kita sudah dapat akor mayornya, kita cari akor minornya. Akor minor diberi simbol Romawinya itu kecil, ya, kecil, 2 kecil, 3 kecil, dan 6 juga kecil. Karena ya akor yang minor itu yang terdapat dari tangga nada C ini adalah akor 2, akor 3, dan akor 6. Sekarang kita cari isinya akor atau isi nadanya itu apa aja. Dimulai dari akor kedua ya. Akor kedua yaitu dimulai dari nada D. Yuk dilihat dulu nada D ya. Nada kedua dimulai dari nada D. Nada D dianggap menjadi nada yang pertama. Terus atasnya kita cari nada yang ketiga. Kalau D itu adalah nada pertama, berarti F adalah nada ketiga dan A adalah nada kelima. Berarti isi dari akor 2 dari tangga nada C mayor adalah D, F, A. Ya, lanjut. Terus kita cari akor 3-nya karena 3 juga minor ya. Kita cari ya nada nada isiannya dari akor 3 dari tangga nada C mayor ya. Nada ketiganya adalah nada E, kemudian yang ke atasnya itu isi akornya kita lihat ya. E adalah nada pertama. Kalau E nada pertama berarti G-nya nada ketiga dan B-nya adalah nada kelima. Berarti akor 3-nya dari tangga nada C adalah E, G, B ya, E, G, B ya. Satu lagi yang minor ya, masih ada satu lagi akor minor dari tangga nada tersebut, yaitu adalah akor 6. Akor 6, kita hitung dulu akor 6 itu dimulai dari nada apa? C, D, E, F, G, A. Oh berarti akor 6 itu dimulai dari nada A. Kemudian kita cari akor ya, nada yang ke atasnya, yaitu nada ketiga dan nada kelima. Yuk ulang ya. Nada A dianggap nada pertama, kemudian dicari nada ketiganya. Kalau A nada pertama berarti C adalah nada ketiga. Kalau C nada ketiga berarti E adalah nada kelima. Berarti akor 6 dari tangga nada C mayor diatonis berisi nada A, C, E. Ini bunyinya minor ya. Berarti dari tangga nada tersebut ada 3 akor minor. Akor 2 berisi D, F, A ya. Terus akor 3 berisi E, G, B, dan akor 6 berisi A, C, E ya. Akor 6 berisi A, C, E. Tangga nada terdiri dari 7 nada, yaitu nada C, D, E, F, G, A, B, dan C adalah pengulangannya ya. Tadi sudah kita analisa ada 3 akor mayor, ada 3 akor minor, dan kurang satu lagi yaitu akor diminis. Akor diminis terdapat pada akor 7 ya. Kita lihat ya, akor 7 dari tangga nada C yaitu dimulai dari nada B ya. Terus kita cari nada ketiga dan nada kelimanya. Kalau B itu adalah nada pertama, maka adalah D adalah nada ketiga dan F adalah nada kelima. Berarti akor 7 dari tangga nada C mayor diatonis adalah B, D, F. Nah, akor ini terdengarnya adalah akor diminis. Akor diminis itu kalau dibunyikan rasanya mistis. Biasanya itu untuk iring-iringan yang gotik, yang pokoknya yang hantu-hantu kayak gitu, pakai akor diminis. Terasa kurang, ada sesuatu yang harus dilengkapi, rasanya seperti itu ya. Ayo sekarang nih, akor augmented ya, kita bahas augmented tidak ada dalam tangga nada C mayor diatonis tadi. Tapi ibu kasih contoh ya bagaimana akor augmented itu. Tadi kita ingat
dikatakan augmented. Karena apa? Karena jarak intervalnya. Jarak interval nada pertama ke nada ketiga berinterval 2, ya, berinterval 2, dan jarak interval nada ketiga ke nada kelima juga 2, sehingga ini dikatakan akor lebih atau akor augmented. Kalau dibunyikan itu terasa kurang jelas, ya. Nah, rasanya atau rasa yang ditimbulkan, nuansa yang ditimbulkan itu kurang jelas itu. Kemudian kesimpulannya adalah tadi, ya, dari tangga nada C mayor diatonis ini ada 7 akor, yaitu ada akor mayor, yaitu yang simbolnya adalah Romawi besar, di bawahnya ditulis Romawi besar, dan 3 akor minor ditulis dengan Romawi kecil, dan yang satu adalah akor diminis. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga menambah pengetahuan kalian. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.